Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dengan kami di Dharma Jaya pada adik-adik mahasiswa untuk bisa mengakses eh, aplikasi student.dharmajaya.ac.id. Oke. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran langsung online secara daring. Dan aktivitas yang adik-adik mahasiswa, rekan mahasiswa untuk dapat aktivitas di student.dharmajaya.ac.id ini diantaranya terkait dengan pembelajaran adalah mengenai tatap muka, ya, melalui e-learning, kemudian akses materi, baik file, link, atau video yang dapat diakses nantinya, kemudian forum, ya, bisa discuss dengan sesama mahasiswa dan dosennya, kemudian melakukan absensi secara online, kemudian mengumpulkan tugas, dan juga akses UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Dan itu kita coba perhatikan tahapan untuk Anda bisa akses, tentunya sudah dapat aplikasi ini dengan menginstalnya di komputer yang Anda miliki. Browser ini ya, bisa Chrome, Firefox, dan Internet Explorer dan lainnya. Ya. Kemudian setelah Anda klik, Anda aktifkan, ya. Kemudian Anda klik di baris browsernya dengan mengetikkan student.dharmajaya.ac.id, ya. Kemudian Anda enter, dan Anda akan ditampilkan menu di portal student. Silakan nanti Anda klik pada username adalah NPM Anda, dan selanjutnya Anda diminta untuk memasukkan password yang sudah didaftarkan, begitu juga dengan NPM. Kemudian Anda ketikkan passwordnya. Selanjutnya Anda masukkan kode di atas pada baris ini, kemudian Anda ketikkan kode tersebut sama persis. Kalau ada angka-angka, kalau huruf semua, huruf besar, kecil, dan seterusnya, sesuai dengan kode yang ditampilkan. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dapat melakukan login, diklik, agar kita bisa masuk ke portal student.dharmajaya.ac.id ini. Nah, kemudian ada beberapa toolbar. Kita coba ke aktivitas di e-learning, ya, pembelajaran. Yang pertama mengenai aktivitas ini, Anda klik, ya, nanti muncul menu-menu di bawahnya seperti jadwal kuliah, absensi, pengisian FRS, dan seterusnya. Karena pada kesempatan ini kita fokus pada e-learning, proses pembelajarannya. Anda klik, kemudian muncul jadwal kuliah. Yang pertama kita klik, kemudian nanti muncul jadwal kuliah yang ini sudah disetting, artinya adik-adik sudah dapat melihat langsung, ya, jadwal kuliahnya dari kode, mata kuliah, kelas, waktu, ruang, dosennya, kemudian nanti bisa diakses detail. Jadi mata kuliah apa saja
Nah, ini sebagai sampel, kalau adik 24 SKS dengan misalkan 7 mata kuliah atau 8 mata kuliah, itu nanti semua muncul. Oke, selanjutnya kita klik di detail, ya. Klik di detail, ada lihat, ya. Nah ini ya jadwalnya. Jadi kalau satu mata kuliah tersebut Anda klik, kemudian Anda lihat pertemuan pertama sampai dengan 16 kalau Anda 2 SKS. Ya. Nah, nanti ada teori, kalau praktek dan seterusnya, ruangnya, kemudian ada waktu kuliahnya diperhatikan. Ya. Jadi sesi pertemuan pertama pada tanggalnya, harinya, ya, dan tahunnya semua ditampilkan di sini. Kemudian ini secara detail di jadwal. Ya. Kemudian kita close, tutup dengan mengklik tanda silang di pojok kanan. Kemudian selanjutnya kita coba simulasi di absensi. Ya, pada aplikasi ini Anda klik, kemudian akan muncul menu absensi, di mana ditampilkan mata kuliah, ini simulasinya. Kemudian Anda klik, ya, di action, ya, di simbol mata itu, dia akan muncul detail absensi. Ya. Jadi kehadiran dilakukan mandiri atau sendiri oleh mahasiswa dan akan aktif pada saat diakses sesuai dengan jadwalnya. Jadi tolong diingat jadwalnya, begitu adik-adik masuk, nanti tinggal di sini akan muncul pilihan atau adik bisa langsung akses bahwa perkuliahan itu Anda di hadir, ya, akan muncul hadir atau izin atau sakit tidak hadir atau belum di absen, ya. Mungkin itu. Ya, nanti teknisnya apakah absen itu Anda bisa lakukan di sini atau dengan dosennya nanti yang mengabsenkan. Nanti itu teknis di lapangannya, nanti bisa dikonfirmasi di aplikasi ini. Oke, selanjutnya diklik untuk close. Selanjutnya mengenai e-learning, ya, pembelajaran. Ya, kita klik submenu di aktivitas di e-learning. Akan muncul ada 2 model, ya, itu tampilan yang pertama melalui toolbar aksesnya. Ya. Yang kedua di menu tampilan di awal itu ada, kalau ada e-learning bisa adik-adik akses, ya. Anda klik di sini, ya, sama saja nanti tampilannya. Oke, kemudian di semester aktif saat ini akan muncul pilihan tahun akademiknya, biasanya ada tertulis aktif. Nah, karena kita sekarang ganjil, nanti akan muncul situ, dan kemudian di bawahnya ada keterangan, ya, ya, reguler atau non-reguler, kemudian ada jurusan, ya, sistem informasi atau jurusan teknik komputer atau jurusan teknik informatika, kemudian ada jurusan manajemen atau akuntansi, ya, dan seterusnya. Jadi jurusan-jurusan yang adik ampu di prodinya masing-masing. Kemudian, ya, akan masuk ditampilkan, ya, aktivitas kelas yang aktif yang adik-adik ampu. Ya. Di sini ada keterangan bahwa ada kode dan mata kuliah, ya, nama mata kuliahnya. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan kelas, ya, yang diampu dan waktunya nanti akan muncul. Kemudian nama dosen di sini. Ya. Kemudian ada selanjutnya status aktivitas materi. Jadi materinya sudah di-upload atau diisi oleh dosennya.
bisa Anda akses nantinya. Itu tampilan view-nya. Kemudian di akses materi kuliah sesi 1, kita akan coba simulasikan. Ini dari sisi dosen ya, kalau dosen mengisi materinya seperti ini, kurang lebih di aplikasi ini yang bisa diisi oleh dosennya. Dan nanti view untuk adik-adik akan berbeda, tapi kurang lebih akan sama ya secara garis besar. Ya, ini judul materi, deskripsi yang diisikan oleh dosennya, link, kemudian link videonya, kemudian nanti setelah ada materi yang diupload, itu ada adik-adik akan bisa mengaksesnya file materi tersebut, baik berupa PPT, PDF, atau yang lain yang diperkenankan oleh aplikasi ini. Kemudian nanti adik-adik juga bisa mengklik ya di gambar atau di kata-kata dikunjungi ini. Ya. Jadi itu ini tampilan dari sisi dosen. Nah ini yang dari sisi mahasiswa. Ya. Nanti adik-adik tinggal langsung akses buka tutup materi di sini. Ya. Kemudian bisa ada filenya bisa diakses. Kemudian kalau mau nonton atau memutar videonya itu juga langsung bisa diakses ya. Kalau linknya atau materi atau videonya sudah disampaikan oleh dosennya ya melalui view dosen. Jadi adik-adik tinggal akses. Oh ya, nanti kalau di atas ini ada tugas, silakan nanti diklik di sini untuk melihat apakah ada tugas atau tidak ya. Itu. Kemudian untuk aktivitas diskusi di forum, coba kita akan klik di sini. Nah, di sini Anda tidak dapat membuka forum diskusi dikarenakan waktu forum diskusi belum di-set oleh dosennya. Oke, jadi kalau ini belum di-set, nanti bisa dikonfirmasi ke dosennya untuk men-setting ini, gitu ya, mengaktifkan waktu forum. Tapi kalau sudah di-set tidak muncul ini, adik-adik langsung bisa masuk ke forum dan seperti chatting, gitu ya. Nanti bisa diisi apa pesan dari dosennya, komentarnya Anda bisa tanggapi, atau Anda yang bertanya, dan seterusnya. Secara teknis seperti itu. Kemudian kita tutup ini, kita klik. Ya. Selanjutnya ya, kita tutup ya ke menu utama, kita klik ini kembali. Dan yang terpenting di menu di toolbar itu untuk bantuan atau hal-hal yang perlu dipertanyakan ya, ganti password atau yang lain-lain bisa diakses melalui help center. Silakan nanti pengaduan mahasiswa, hal-hal yang perlu dikonfirmasi, kendala-kendala yang ada bisa Anda laporkan di sini atau konfirmasi di sini ya, di feature question ya. Ya, di sini bisa Anda akses. Ini itu yang terakhir kita klik ya, gambar foto ini karena milik orang jadi saya hidden ya. Kemudian klik keluar ya, untuk keluar dari aplikasi ini student.dharmajaya.ac.id. Demikian sesi ini pertama ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.